Selamat pagi Ibu, apa Ibu masih ingat dengan saya? Ingat terus perawat ini. Ya benar Ibu, saya petugas pagi ini dari jam 8 sampai jam 15 sore nanti Ibu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Apakah bisa tidur nyenyak tadi malam Ibu? Susah tidur sus tadi malam. Sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan bertemu di hari ini. Oh boleh saya lihat buku kegiatan Ibu? Ini sus. Wah bagus Ibu, sepertinya Ibu lebih semangat dari kemarin. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Ibu kalau kita berbincang-bincang sekitar 15 menit? Boleh sus. Ibu maunya di mana? Sini saja. Ibu mau di sini, baiklah. Baiklah, sesuai janji saya kemarin, saya akan memberitahu Ibu obat apa saja yang bisa Ibu minum supaya bisa mengurangi kesedihan Ibu dan agar Ibu bisa tidur nyenyak. Iya, boleh sus. Coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu tidak bisa tidur nyenyak. Begini sus, saya masih teringat sama kehamilan saya. Coba saja waktu itu saya tidak makan makanan yang dilarang, mungkin saya tidak akan keguguran. Dan juga suami saya itu kemarin ada manjat pohon sus, jadi saya yakin itu karena sihir. Ibu, saya paham dengan kondisi Ibu sekarang. Tapi Ibu harus semangat. Ibu tidak boleh terus-terusan menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain atas kejadian ini. Ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus, tapi saya masih saja sedih. Ibu yang sabar ya. Nah sekarang saya akan menjelaskan macam-macam obat apa saja yang bisa Ibu minum. Obatnya ada 2 macam Ibu. Yang pertama ini yang berwarna putih, namanya benzodiazepin. Fungsi obat ini agar pikiran Ibu lebih tenang. Jika pikiran Ibu tenang, Ibu bisa tidur nyenyak. Ini obat yang kedua Ibu, namanya haloperidol. Nah obat ini juga harus Ibu minum agar perasaan Ibu bisa lebih tenang dan Ibu tidak lagi merasa sedih yang berlebihan. Semua obat ini harus Ibu minum 3 kali sehari. Yang pertama jam 8 pagi, kemudian jam 3 sore, dan jam 11 malam. Masing-masing obat ini diminum 1 tablet ya Bu. Dan sebelum minum obat ini Ibu harus makan dulu. Apakah Ibu ada keluhan biasanya pada saat minum obat, misalnya di rumah Ibu? Saya itu tidak tahan makan obat karena pahitnya sus. Oh Ibu tidak tahan pahit. Iya. Nah kalau misalnya Ibu merasa pahit setelah Ibu minum obat, Ibu bisa memakan permen agar pahitnya bisa berkurang. Jika setelah Ibu minum obat, Ibu merasa mulutnya kering, Ibu harus banyak-banyak minum air putih supaya mulut Ibu tidak kering. Tapi jika efek samping dari obat ini berlebihan, seperti Ibu merasa gatal-gatal, pusing, mual, Ibu bisa datangi saya dan datangi perawat yang sedang bertugas. Namun sebelum Ibu minum obat, Ibu pastikan dulu apakah obat ini sesuai atau tidak. Dan Ibu juga harus perhatikan waktu agar obat ini bisa diminum tepat waktu. Yesus. Apakah Ibu sudah mengerti apa saja yang harus Ibu lakukan sebelum minum obat? Obatnya diminum setelah makan sus ya. Ya benar sekali Ibu. Kalau Ibu sudah mengerti, coba Ibu ulangi obat apa saja yang harus Ibu minum dan bagaimana caranya. Tadi itu suster jelaskan obatnya yang diminum ada 2 macam ya sus ya. Ada yang warna putih sama kuning ya. Habis itu obatnya kalau misalnya diminum terasa pahit boleh makan permen.
katakan tadi ibu, jika mulut ibu terasa kering setelah minum obat, ibu bisa banyak-banyak minum air putih. Kemudian jika ibu ada efek yang berlebihan seperti gatal, pusing, mual, ibu bisa hubungi saya dan hubungi perawat yang sedang bertugas. Oh ya, tadi kan ibu sudah punya buku harian. Bagaimana jika kegiatan minum obat ini ibu masukkan ke dalam buku harian ibu? Boleh sus. Gimana caranya sus? Caranya jangan lupa juga ibu membuat jam minum obatnya. Cara mengisinya sama seperti kegiatan ibu yang lain. Jika ibu bisa melakukannya sendiri tanpa dibantu oleh perawat atau dibantu oleh keluarga, ibu bisa menulis M. Kemudian jika ibu masih dibantu, ibu bisa menulis B. Namun jika ibu lupa dalam meminum obat, ibu bisa menulis T. Oh begitu ya sus. Manfaatnya apa itu sus? Itu tujuannya untuk melihat kemandirian ibu. Jika ibu sudah mandiri dan bisa melakukannya semuanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan ibu akan segera pulang. Oh ya sus, saya paham. Nah, sesuai dengan kontrak kita tadi, kita kan janjinya 15 menit. Sekarang sudah 15 menit. Sebelum saya pergi, apakah ibu punya pertanyaan? Tidak ada sus. Baiklah, jika ibu tidak ada pertanyaan, nanti jam 3 saya akan kesini lagi untuk mengantar obat untuk ibu. Sekalian saya juga mau melihat cara ibu meminum obatnya. Baik bu, jika tidak ada pertanyaan saya permisi ibu.